Sehingga ketika manusia itu seringkali mengingat, maka dia tidak akan pernah lagi lupa. Kenapa di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan contoh wadkur dan ingatlah? Bagaimana cara mengingat? Dengan mengulangi, dengan membiasakan. Ya, melakukannya itu dengan berkelanjutan, maka tidak akan pernah dia melupakan. Wadhkur fil kitabi Musa, misal ini contoh di dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, kalimat wadhkur. Wadhkur isma rabbika wa shalla. Kalimat banyak seperti itu di dalam Al-Quran diulang kali sama Allah. Artinya mengingat kembali, mengulang-ulang supaya tidak lupa. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan wala tatruk, jangan kamu tinggalkan setelah kita mengetahui. Dengan cara seperti apa meninggalkan? Melupakannya. Itu sama dengan meninggalkan. Pura-pura tidak tahu atau nggak mau tahu padahal dia tahu. Nah, makanya dikatakan di sini kalimatnya pas, jangan lupa. Maksudnya jangan kamu tidak ulangi. Paham sampai di situ? Ya, jangan lupa takhlilal lihya al-kathifah, untuk melerai atau mencela-celai jenggot yang lebat. Tsumma ghsil yadak, disertai dengan guyuran air. Bagi orang yang berwudu yang memelihara jenggot, kan sudah saya jelaskan ada namanya jenggot itu dihukumi tebal. Ya, minggu lalu ya, ada yang masih ingat? Ada yang dikatakan jenggotnya tidak tebal atau tipis. Tolak ukurnya, kalau dari jarak berbicara 1 meteran kurang lebih, kulit jenggotnya, dagunya, jenggot itu kan yang tumbuh di dagu, kelihatan kulit. Maka dihukumi itu tebal atau tipis? Tipis. Kalau tipis berarti hukum berwudunya zahir batin harus basah, harus air itu sampai. Tapi bagi yang memiliki jenggot tapi jenggotnya dikatakan tebal, ya, tebal itu bagaimana? Tolak ukurnya tebal, dari jarak berbincang kurang lebih 1 meteran, dia punya kulit itu tidak kelihatan. Sini ya, fadhal. Maka dihukumi kalau kulitnya tidak kelihatan bagaimana? Apa hukum jenggotnya? Dihukumi jenggotnya tebal. Maka kalau jenggotnya tebal saat berwudu, hukum membasahi dalam sampai ke kulit itu sunnah. Tapi yang lahiriahnya zahir jenggot tebal ini sunnahnya, nah ini takhlil namanya. Takhlil itu apa? Menyela-nyelai. Di sini melerai, ya, lerai. Melerai ya, melerai apa? Bisa ya, di celah-celah itu. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan ketika mencela-celai jenggot yang tebal, air itu di telapak tangan kanan ditumpahkan, kemudian di sela-sela ini. Nah, jadi jari-jarinya dibuka. Ya, sunnahnya.
kalau jenggot tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis harus dohir sama dalamnya kena air wudu ya. Ini yang jenggotnya tebal hukumnya dohirnya tidak wajib, batinnya tidak wajib, tapi dohirnya harus wajib basah ya. Tapi disunahkan untuk mencela-celai. Tapi kalau mencela-celainya diambil langsung begini di balik arah nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara masalah etika, ulama mengajarkan sunnah itu disela-selai begini. Karena contoh yang Nabi lakukan seperti ini, bukan begini ya, ambil air begini, nggak apa-apa juga kan untuk dapetin sunnah. Tapi kalau pengen perfect caranya ya gini. Nah, bagi yang punya jenggot tebal, kalau yang nggak punya jenggot ya udah nggak masalah, langsung semua ngalir air kayak Nanang, Ardan ya. Ini tumbuh semua jenggotnya ini nanti insyaallah. Jenggot itu hilaf ulama ya. Nah, ada yang mengharamkan untuk dicukur habis kalau punya jenggot ya. Dalam mazhab Syafi'i haram bagi laki-laki yang punya jenggot dicukur habis pakai silet itu. Cukur habis sampai kayak apa, licin kayak tehel. Tapi kalau ditipiskan ya, ditipiskan kayak tank tuh, tipis tuh kelihatan, nggak apa-apa, tapi dirapikan ya. Nah kemudian ukuran panjang jenggot itu 1 kepalan ya, 1 kepalan, ini sunnahnya ya. Beb, kalau di orang di Saudi, di Arab sampai ke dada ya nggak apa-apa, tapi kalau pengen sempurna sebagaimana yang dicontohkan Nabi itu dirapikan sekepal. Makanya guru mulai Habib Umar tidak pernah saya mendapatkan jenggotnya itu melebihi daripada kepalan ini, pasti dirapikan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk kumis sunnah dicukur bagi laki-laki ya, atau dirapikan kalau dia memelihara kumis. Jangan kayak apa namanya, cakar lang, kukulang melebihi ya, kumisnya hampir nutupin bibir atasnya itu nggak kelihatan. Nah itu makruh. Jadi kumis itu rapinya itu sunnahnya di atas garis bibir atas, jangan melebihi. Tamam ya, ada orang dibiarkan begitu saja, kadang-kadang saat minum kumis ikut minum, ikut basah. Tsumma ghsil yadakal yumna. Setelah selesai wajah dibasuh, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan yang kiri berikut siku sampai pertengahan lengan. Nah, ada beda kalimat di sini, ada perbedaan kalimat dan hukum berikut dengan kalimat sampai ya. Itu tidak sama. Coba yang punya buku itu ya. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan yang kiri. Ini bisa kita pahami ya, tangan kanan, tangan kiri berikut siku. Nah, sampai pertengahan lengan, berarti bukan tangan lagi, udah lengan di sini dah. Sampai. Nah, di sini yang jadi pembahasannya adalah beri kalimat berikut dengan sampai. Kalau berikut berarti itu secara keseluruhan tangan dari anggota wajib wudu saat berwudu membasuh kedua tangan. Mana batasan wajibnya? Dari jari-jari ujung sampai ke itu maksudnya ya, berikut siku. Apa setelah kalimatnya? Sampai. Nah, ini udah beda lagi, sampai ke lengan. Di sini sunnah. Nah, kalau standar batas wajibnya ya, dari ujung jari sampai ke siku. Cuma ada kaidah fikih yang mengatakan kul ma yutimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah fikih menjelaskan, mengatakan semua yang dikatakan wajib
dia tidak akan sempurna wajib itu kecuali dengan melakukannya. Maka melakukannya ini dihukumi wajib. Saya ulangi, tidak dikatakan yang wajib itu sempurna sehingga yang mesti ditambah supaya yang wajib ini sempurna, maka menambahkan itu hukumnya menjadi wajib. Tangan kan sampai ke siku, wajibnya kan sampai sini, sampai siku, betul wajib. Cuma apa kita yakin? Apakah kita yakin saat kita berwudu ngambil wajibnya, udah wajibnya aja. Jadi ente garis pakai spidol siku nih, terus di situ aja udah ente cuci deh, ngambil wajibnya aja. Ya. Sehingga yakin pada dirimu semua yang wajib itu terkena air. Susah kalau seperti itu, antara iya dan tidak jawabannya. Tapi kalau Anda lebihkan sedikit, nah, kira-kira ada keraguan nggak yang batasan wajib tadi tidak kena air? Adakah keraguan saat sudah dilebihkan dari batas wajibnya? Tidak ada lagi keraguan. Ya. Makanya untuk menghilangkan keraguan supaya yang wajib itu perfect, betul-betul sempurna 100%, maka hukum melebihkan itu ada kalanya menjadi wajib. Kapan itu? Ketika kamu ragu kalau basuhnya pas-pasan di tempat wajib, kena semua enggak ya? Nah, gitu. Maka lebihkan itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya kita sudah mengetahui dengan melebihkan itu pasti kena yang wajib, maka hukum melebihkan ini sunnah. Ya. Karena kita sudah bisa memastikan dengan melebihkan sedikit, maka ukuran wajib basuh anggota tangan tadi yang sampai siku dari ujung jari basah semua, udah aman. Ya. Maka sunnahnya dilebihkan. Pengen sempurna lebih lagi bagaimana? Satu tangan full dibasuh. Tangan tuh yang mana? Dikatakan tangan tuh sampai siku aja kah? Sampai sini, sampai ujung bahu nih. Nah. Jadi wudhunya basuh semua gitu. Iya. Itu kalau pengen apa namanya menghukumi kalimat tangan di dalam basuhan wudhu. Tapi tidak, yang penting sudah keluar dari batas wajib, itu sudah dihukumi sunnah. Ya. Mana mau sampai lengan? Nggak apa-apa, ente punya urusan itu. Paling baju ente basah sedikit, kaos dalamnya gitu. Ya. Beda kalau mandi, ya. Tamam. Paham dah sampai di situ? Jadi kanan dan kiri, ya. Anggota kanan, tangan kanan dan tangan kiri. Sebab ada apa namanya? Ternyata ada kelebihan di dalam membasuh tangan ini pada hari kiamat nanti, sampai melebihkan anggota wajib. Kaki juga nanti seperti itu, batas wajibnya ya sampai mata kaki, tapi dilebihkanlah biar ente tidak ragu yang wajib ini betul-betul sudah terkena air, maka melebihkan itulah disunnahkan. Sebab bagian tubuh yang akan bercahaya di surga nanti adalah seluruh bagian yang terkena basuhan air wudhu. Mana yang terkena basuhan air wudhu nanti pada hari kiamat itu akan memancarkan cahaya. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi yang menjelaskan 7 keutamaan orang yang masuk ke dalam naungan Allah, orang yang paling terang nanti cahayanya di hari mahsyar, di hari kiamat, itu adalah orang yang waktu di dunia senantiasa menjaga wudhunya.
Dan dengan itu Nabi lebih mudah Nabi untuk mengenal mana umatnya gitu. Ya. Berapa umat sekarang umatnya Nabi Muhammad yang beriman gitu. Kalau dalam hitungan populasi internasional dunia 2, sekian miliar umat muslim ya, orang Islam di seluruh dunia ini. Itu kan umat Nabi semua karena beriman. Itu baru sampai tahun saat ini mungkin. Nah, kalau sampai kiamat nanti berapa banyak umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi mengenal umatnya bagaimana? Yang paling gampang Nabi untuk melihatnya yang paling terang cahayanya. Tampaknya dari mana? Dari dia menjaga wudhu. Makanya minggu lalu saya katakan wudhu itu sunnahnya bukan saja saat kamu ingin mendirikan sholat. Kalau ingin mendirikan sholat, hukum wudhu itu wajib. Tapi wudhu itu disunnahkan di setiap waktu. Artinya kalau bisa 24 jam ada wudhu, menjaga wudhu, setiap batal wudhu lakukan. Karena semakin sering kita berwudu, semakin terang kita punya cahaya nanti di hari kiamat. Ini tembok putih, enti lapis lagi warna putih, jadi lebih putih. Ya, tambah lagi warna putih, lebih putih lagi, lebih kinclong lagi. Begitulah gambarannya orang yang selalu batal langsung wudu, batal langsung wudu. Ya, di sisi lain apa? Itu adalah komunikasi, ikatan antara si hamba dengan Allah. Orang yang menjaga wudu artinya dia selalu mendekat dengan Allah. Beda dengan orang yang tidak mau menjaga wudu, dia berwudu kecuali pas mau sholat aja, baru dia wudu. Lepas dari itu batal, ndak dia wudu. Masuk kamar mandi buang air kecil, bukan dia keluar sekalian wudu. Ya, padahal di situ sudah kesempatannya kalau langsung mau berwudu. Habis mandi udah bersih, bukan keluar dari kamar mandi dalam keadaan suci, cuma bersih badan aja, tapi ruhnya ndak dia bersihkan dengan cara ya berwudu. Ya, padahal udah di situ kesempatannya, tapi tidak dia lakukan. Ketika kumandang azan baru dia balik lagi ambil wudu. Nah, ini bukan kriteria seorang hamba yang ingin selalu terjalin komunikasi dengan Tuhannya Allah. Ciri orang yang hamba yang ingin selalu mempunyai komunikasi dengan Allah, dia menjaga wudunya. Atau sekarang nah contohnya kita hadir majelisnya, ada yang punya wudu, ada yang tidak punya wudu. Ya, mestinya mau majelis kagak majelis. Hubungan dengan Allah itu harus selalu terkoneksi. Hingga saat suami istri ingin berhubungan, disunnahkan apa? Supaya hasil daripada anak keturunannya itu memiliki keterikatan dengan Tuhannya Allah. Mau berhubungan suami istri kaitannya dengan wudu bagaimana? Loh iya. Wudu itu dia ibarat perumpamaan cahaya yang menyelubungi diri orang yang berwudu. Bukan kelihatan kayak senter bercahaya badannya, mukanya, enggak. Cahayanya maknawi. Ya, bukan hissi, bukan kelihatan tampak mata, cahayanya maknawi. Nah, itu cahaya itu dari Allah datangnya. Kalau sudah datangnya dari Allah, adakah kemungkinan syaitan berani mendekat? Mana berani? Makanya saat berhubungan si suami istri dalam keadaan berwudu, mana berani setan mendekat. Wa illa bisa jadi setannya ikut nimbrung di dalam hubungan suami istri tersebut. Pahami yang seperti itu, keutamaan berwudu. Nah, nanti kata Imam Ghazali di sini katakan cahayanya ya, dari anggota yang terkena basuhan wudu akan bersinar. Semakin banyak kita menjaga wudu, semakin teranglah cahaya. Semakin kenal Nabi, ini umatku tidak perlu repot nyari. Kayak tampak dari cahaya. Athar wudu ya, bekas wudunya itu membekasnya bukan saat dia masih hidup, tapi luar biasa nanti bekasnya itu ketika
hari kebangkitan. Baik. Waqul inda ghusslil yumna, dan katakan atau ucapkan, artinya berdoa. Jadi Nabi ajarkan saat kita baca wudu, kayak basuh muka, habis berbarengan niat wudu, saat air mengalir di wajah, kan Nabi ajarkan doanya berwudu, doanya apa? Basuh muka, basuh tangan udah diajarin Nabi, kumur doanya apa, istinsyak masukin air ke hidung, doanya bagaimana, mengeluarkan ada doa. Kemudian saat kita membasahi wajah dengan air berbarengan dengan niat wudhu, setelahnya ada doa, sama juga dengan membasuh tangan. Ya. Jadi kalau bagusnya Anda di tempat di rumah Anda ada tempat wudhu yang di luar kamar mandi, ya. Nah ini salin doa ini, setiap kali tempelkan di depan keran. Habis wudhu baca, habis basuh wajah baca ini doa basuh wajah. Dulu di Darul Mustafa tempat saya belajar begitu, di setiap tiang keran itu ada doanya, dilaminating doanya ini, doa ini yang di kita pelajari, kita saat ini kita sedang jalankan ini pelajarannya, itu dilaminating dengan doanya saat basuh, saat kumur, saat basuh, dilaminating biar nggak kena cipratan air, ditempelkan di dinding, di tiang di mana tempat kita berwudu. Jadi gini, keran di sini doanya, di dinding doanya. Ini kan baknya bak gede itu, nampungan airnya kan dari beton. Nah di beton itulah ditempelkan bukan di kamar mandi, beda, karena kamar mandi di belakang tempat wudhu ada ruang khusus ya, bersekat gitu kayak kamar mandi. Memang kamar mandi, tempat mandi, tempat buka aurat di situ. Tapi kalau di sini depannya keluar dari pintu kamar mandi langsung tempat duduk sama batu untuk duduk kayak di mana di sebagian masjid yang ada seperti itu. Di situ keran dikecilkan, kita diajarin sunnahnya. Kemudian sarwa sambil baca lama-lama hafal. Upayakan kalau bisa seperti itu ya. Atau masih enggak, saya pernah bagikan itu di Masjid Al-Ma'arif saat bahas ini, atau nanti kalau memang masih ada kita upayakan, atau kalau ada yang ingin berpartisipasi menyalinnya itu jadi amal jariah kalian ya. Apa yang diajarkan saat kita membasuh kedua tangan, saat tangan kanan yang dibasuh, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasirah. Dalam riwayat Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilil jannah bighairi hisab. Ada dua riwayat. Tapi Imam Ghazali mengatakan di sini wa hasibni hisaba yasirah. Ya Allah, berikan padaku buku catatan amalku. Artinya pemberiannya itu kita menerima dengan tangan kanan, dan hisablah aku dengan ringan. Apa maksud daripada hisab ringan? Kalau Anda buka di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ya, surat Al-Insyiqaq, yang punya Al-Quran di aplikasinya sama artinya buka surat Al-Insyiqaq. Nah, nanti saya bacakan apa tafsir daripada hadis Nabi doa, keutamaan membaca doa wudu ya, basuh tangan kanan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran disitu kan berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Yang demikian itu maksudnya hari kiamat tiba, langit itu pecah. Wa adzinat li rabbiha, dan patuh kepada Tuhannya si langit ini. Saat Allah bilang pecah langit itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, maka akan pecah. Karena sepatutnya udah langit itu untuk taat atas perintah yang menciptakan.
Wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi itu menjadi luas dengan perintah Allah, bumi itu pada hari kiamat nanti rata, maksudnya. Jadi berlipat kali daripada yang saat ini, dari barat ke timur. Siapa yang pernah menemukan ujung barat, ujung timur bumi? Adakah dalam ilmu geografi, adakah? Berapa luas, di mana titik? Kalau Sabang Merauke kan ada titik nol, zeronya itu. Aceh peta itu ada berapa, 15-an atau berapa kilometer lagi ada pulau kecil. Di situ cuma ada mercusuar sama TNI aja yang jaga. Tulisan di titik nol. Ya, ujungnya mana? Merauke, sama. Ya, di bawah, di atas dekat sama benua Australia itu ada mercusuar sama TNI juga. Di situ titik ininya. Ya, ketika di ujung sampai ujung itu diukur 5.500-an kilometer jarak ini. Luas panjang Indonesia nih, ngalah-ngalahi apa namanya Amerika berarti. Sekarang saya tanya, bumi ini di mana titik nolnya? Oh, titik nolnya kedapetan. Mana? Ka'bah. Itu titik zeronya. Nah, sekarang ujung ke ujungnya di mana? Ada yang tahu? Kalau ada tahu, saya kasih tahu saya. Oh, tahu? Hah? Oh, kalau nanti kan S1. Oh, di mana titik nolnya? Kalau aneh kan SMA nggak tamat. Di mana, Man? Kevin. Hah? Nanti pada hari kiamat inilah bumi ini diluaskan lagi sama Allah dengan perintah Allah. Wa idzal ardu muddat, diratakan lebih lebar dari yang saat, lebih panjang dari, berkali lipat dari saat ini. Dan memang bumi itu makhluk ciptaan Allah, dia akan taat terhadap perintah. Ketika Allah bilang begini, ya udah begitu. Wa algat ma fiha wa takhallat, lalu bumi itu akan memuntahkan isinya. Ibarat kita yang masuk ke dalam perut nih, makan minum, ketika datang waktunya mual pengen muntah, keluar semua isi perut tadi yang masuk. Ya, yang keluar, yang masuk tadi keluar lagi, dimuntahkan. Nanti begitulah pada hari kiamat. Itulah yang dinamakan hari kebangkitan. Walaupun manusia udah jadi tanah menyatu, ada pada diri setiap manusia itu ada buntut ekor tulang itu, ada satu yang nggak bisa hancur itu. Mau dihancurkan pakai apa nggak bisa. Dari situ nanti disatuin lagi, dibangkitkan lagi manusia nanti. Ya. Wa algat ma fiha wa takhallat, dan bumi memuntahkan isinya, maksudnya kita dibangkitkan. Wa adilati rabbiha wa hugat, maka bumi pun patuh terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu Allah bilang seperti ini di hari tersebut. Tidak ada lagi sudah kesempatan untuk beramal, kan? Ini hari Al-Quran menceritakan kita udah dibangkitin. Nanti keadaannya bagaimana? Bilang Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulagi. Manusia, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh waktu masih hidup untuk bisa sampai kepadaku. Artinya kita ini waktu masih hidup saat ini beramal, bergerak, berusaha, pada hakikatnya kita akan kembali kepada yang menciptakan. Bukankah tadinya kita tidak ada, kemudian diadakan, nanti tidak diadakan lagi, baru dibangkitkan untuk menghadap kepada yang menciptakan, yang mengadakan kita dari yang tadinya tidak ada. Ngapain? Disitulah dinamakan hari pertanggungjawaban, yaumul hisab. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulagi. Hei manusia, kalian telah capek beramal bersungguh-sungguh, tujuan kalian adalah berjumpa denganku. Makanya kita jangan habiskan umur, sia-siakan waktu yang tersisa dengan hal-hal yang enggak ada manfaat.
Nah, itu yang bakal memberatkan. Ya. Ini yang akan memberatkan kita nanti ketika kita menuju menghadap berjumpa dengan Allah. Nggak ada terjemah antara manusia hamba dengan Tuhannya, lah ada terjemah lah kanan walaki wala, apalagi pengacara. Ini pengadilan ini. Yaumul hisab, pengadilan Allah. Mana ada penterjemah? Mulut nggak bisa ngomong, semua anggota badan diizinkan Allah ngomong. Mata ngomong, tangan ngomong, perut kemaluan, kaki, telinga, hidung, semua kulitnya ngomong semua itu. Mulut dikunci sama Allah. Karena kalau dibuka bisa ngeles. Bisa. Di hari itu hari yang menegangkan, menakutkan. Apa maksud dari ini ayat? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulagi. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, kita manusia ini telah berupaya dan beramal untuk menuju Allah dengan sebenar-benarnya amal. Lantas bagaimana orang yang main-main? Ya, orang yang sudah benar-benar di dalam kehidupannya ini untuk melakukan amal. Gambarkan orang yang main-main, maksudnya yang habiskan waktunya sia-sia gitu, waktu masih hidup ini. Ya, bakal berat hisab untuk dia nanti. Sesungguhnya kamu bakal menjumpai, ngapain ketemu sama Allah? Untuk menerima balasan atas apa yang kita lakukan. Itu poinnya. Ya. Karena yang kita lakukan itu tersimpan di hard disk yang Allah ciptakan itu, memorinya itu nggak bakal masuk virus kayak komputer laptop, bisa nyimpen dia. Tapi ketika masuk virus bisa jadi hancur semua isi simpanan yang bertahun-tahun. Lah kalau Allah punya sistem beda. Dari yang terkecil, kedipan mata ada makna, yang tersirat, yang tersurat, semua ada buktinya. Aduh, menakutkan hari itu. Betul-betul hari yang menakutkan. Baik dan buruk akan dibalas sama Allah. Pengertian ini, maksudnya penjelasan dari apa yang dikatakan Ibnu Katsir barusan, diperkuat dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan Abu Dawud. Nabi pernah bersabda dari sahabat Abu Ja'far dan Abu Zubair. Qala Jibril, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah kamu sesukamu, karena sesungguhnya kamu bakal mati. Ini luar biasa nih, malaikat Jibril memberikan satu nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada hakikatnya itu tertuju untuk umatnya kita. Ya, kita ini hidup, nggak ada kemudian ada, dihidupkan. Kan dengan adanya nafsu di dalam diri, adanya keinginan, kemauan pada diri kita, ya. Bilang Jibril kepada Nabi Muhammad, hiduplah semaumu. Bagaimana kamu mau hidup? Ada orang petatang tenteng, ngapain ngurusin anak hidupku? Nah, ada kalimat dia berbuat semau dia. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Jibril sudah bilang itu terlebih dahulu kepada sosok manusia juga. Cuma yang membedakan apa? Manusia yang dikasih tahu Jibril ini kekasihnya Allah, penyelamat, tauladan kita. Makanya dia harus kita jadikan beliau itu, Nabi kita Muhammad, suri tauladan, contoh kita. Kalau Jibril mengatakan kepada Nabi, Nabi adalah panutan kita, ya berarti apa yang disampaikan Jibril itu mestinya secara tidak langsung terkena kepada kita. Harus bisa kita ambil pelajaran. Ya Muhammad, ish ma syi'it fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu. Kau pengen hidup bagaimana? Monggo.
Ente mau hidup baik, silahkan. Ente mau hidupmu nakal, silahkan. Ente mau jadi orang yang berilmu, silahkan hidupmu. Ente mau jadi orang yang bodoh tidak berilmu, kau punya hidup. Yang ngatur, yang mengendalikan dirimu ya dirimu. Kenapa? Karena kamu diberi kehidupan sama Allah, maka hiduplah semaumu. Cuma Allah kasih akal, Allah kasih peringatan. Apapun yang kamu lakukan wahai anak cucu Adam, kamu akan kembali kepadaku. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulagi. Kau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau perbuat di masa hidupmu. Jangan kamu lupa itu, kata Allah. Niku kasih hidup, silahkan kau mau hidup bagaimana, tapi jangan juga kamu lupa. Kamu akan mati, kamu akan kubangkitkan, dan kamu akan kuhadapkan ke hadapanku, kata Allah. Lalu kutanyakan, kau apakan kau gunakan untuk apa hidupmu? Yang kuberikan kehidupan untukmu, kau gunakan untuk apa? Nah, Allah bakal tanyakan seperti itu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai ya Muhammad, cintai yang kau cintai, sukai apapun yang kau sukai, tapi ingat kata Jibril, sesungguhnya yang kau sukai, yang kau cintai pasti akan kau tinggalkan. Artinya tidak selamanya bersama kamu yang kau sukai. Kenapa? Karena itu dunia, bagian daripada permainan dunia. Anak, bini, mobil, rumah, pakaian, aset, miliki gak apa-apa, tapi tidak kau bawa mati. Itu maksudnya Jibril. Ini hadis Masya Allah, menyadarkan orang yang lalai selama ini, menghidupkan orang yang mati, bangunkan orang yang tidur. Asal betul-betul diresapi, asal betul-betul kita meresapi, memaknainya, bisa mengambil pelajaran darinya. Cintai apa yang kau cintai. Kau cinta kepada istri, anakmu, kau cinta kepada harta kekayaanmu, ingat bakal kau tinggalkan tuh, kata Jibril. Makanya Nabi meninggalkan dunia ini, apa yang dibawa Nabi? Ada 1 dirham nggak dibawa Nabi. Jangankan dinar, 1 dirham nggak dibawa Nabi. Nabi cuma bawa dirinya. Nabi cuma bawa apa? Keselamatan, untuk jaminan keselamatan untuk kita. Itu aja yang dibawa Nabi. Mana Nabi bawa ada warisan Nabi. Nah, ada warisan Nabi cuma ilmu, bagi yang mau mengambil banyak-banyak, amalkan. Ya, cuma itu yang diwarisin Nabi. Nggak ada Nabi mewaris la dirham wala dinar. Tamam. Kalau kita kan beda, ada yang mesti kita tinggalkan. Tapi kalau Nabi kagak. Tauladan, itu kan tauladan namanya, contoh. Paham berarti maksudnya Jibril ini Nabi paham. Wa'mal ma syi'ta, beramallah kamu semaumu. Mau jadi orang hebat, mau jadi bejat, mau merampok, mau jadi baik, mau dapat cara yang halal, mau dengan cara yang haram, silakan lakukan. Kau punya akal, kau bisa dengan akal membedakan baik buruk, lakukan. Kau punya nafsu, kau diperbudak atau kau memperbudaknya, kau diaturnya atau kau yang mengaturnya, lakukan. Itu terkembali kepada masing-masing orang, masing-masing dia. Saya yang ngomong dan kalian yang mendengar kena juga dalam hal ini, ya. Tapi apakah kita yang ada dalam satu ruangan ini semuanya sama? Belum tentu. Apalagi di dalam perihal mengekang hawa nafsu. Keinginan ada, kemauan ada, upaya untuk mendapatkan, menyukai, mencintai sesuatu ada pada diri kita. Cuma bedanya derajatnya, levelnya, ratingnya.
Ada yang berupaya, ada yang sungguh-sungguh, ada yang kaslan males, ada yang halo bu, maksudnya sudahlah ya. Ada yang pura-pura bego, nggak tahu. Nah, itu ratingnya yang tidak sama. Yang sungguh-sungguh dia bakal mendapatkan kesungguhannya. Kalau kesungguhannya bagus, ya dia dapatkan bagus. Kalau kesungguhannya sebaliknya, dia juga bakal dapat yang diupayakannya ya, dalam hal yang tidak baik di dalam kesungguhan tersebut. Jadi lakukan amal apapun yang ingin kamu lakukan wahai Muhammad, karena sesungguhnya kamu akan menjumpai, maksudnya menjumpai, mendapat balasan dari yang kau amalkan. Lalu Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa biyamini. Siapa orang yang nanti ketika menghadap Allah dikasihkan kitab amalnya dan dia terima dengan tangan kanan, biyaminihi. Kayak dalam sini mengatakan doanya Allah ma'atini kitabi biyamini. Tuh doanya biyamini. Ayatnya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang pada hari pembalasan, hari penghakiman, yaumul hisab, dia menerima kitabnya saat Allah berikan apa yang telah dia diberlakukannya semasa hidupnya. Yang menerimanya tangan kanannya. Ini bukan pilihan. Ya, anak mau milih atau mau menerima dengan tangan kanan, nggak bisa. Dia bergerak dengan sendiri yang menerima anggota badan. Kalau sekarang kita bisa memilih mau ente terima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, tapi di sana nggak bisa. Dia dengan sistematis, udah otomatis sudah. Yang menggerakkan apa? Amal kita waktu hidup ini. Nah, dia yang bergerak menerima nanti. Kitabnya didatangkan, inilah laporan. Ini rapot. Musim masuk sekolah kan, sekian bulan yang lalu menerima rapot. Pasti buka 999888. Ada rapot yang isinya 555. Bahasa kita itu kebakaran, itu kertas merah semua kalau dulu masih kecil tuh ya, 4,5 555 itu rapotnya. Akhirnya apa yang didapetin? Lanjut ke kelas berikutnya yang enggak mau protes sama guru, mana bisa. Mau nyalain kepala sekolah, ditendang kau dari sekolahnya ya, kartunya langsung kartu blacklist lagi. Kalau mau ngedaftar sekolah sana enggak bisa. Kenapa? Dari sekolah yang nendang kau udah ngabarin duluan. Semua sekolah fulan blacklist. Nah, tingkah lakunya di sekolah malas, nggak pernah belajar, hobi berantem, ngerjain orang ini. Nah, kena semua itu. Nah, laporannya, rapotnya dikasih. Itu dah. Rapot gitu dikasih sama Allah. Yang nerima ya tergantung yang kita lakukan waktu masih hidup. Makanya di sini Allah mengatakan ada dua gambaran manusia di hari tersebut. Ketika menerima catatan amalnya, rapotnya, ijazahnya. Orang nerima rapot, nerima ijazah S1, S2, habis kuliah, habis ini wisuda, dikasih sama Pak Rektornya, dosennya. Tangan untuk menerima itu yang mana biasa diterima? Dua-dua tangan, ya kan? Tangkapnya begitu kan? Andai orang ini mau nerima tangan satu, pilihan bukan itu? Bisa terjadi atau tidak? Atau dibalik, dia mau nerima dengan tangan kiri, pilihan atau bukan pilihan dia? Bisa terjadi atau tidak? Bisa. Hatta dia mau menerima dengan kaki itu pilihan dia. Cuma orang melihatnya bagaimana, memandangnya, ini kurang ajar, geladap. Masa nerima dengan tangan kiri gitu. Tapi di akhirat nggak bisa, pilihan nggak ada. Pilihan itu saat ini. Sono menentukan nih. Ente mau memilih bagaimana, saat inilah ente mau pilih. Artinya di momen-momen waktu masih ada tersisa, ini pilihlah gitu. Nah, karena pilihan kita saat ini, penentuannya, penerimaan disitulah nanti di hari kiamat. Yang menentukan kamu menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri.
Ada beda. Menerima dengan tangan kiri kau dicap sama orang nggak sopan. Menerima dengan tangan kanan kamu dicap orang sopan. Di sono beda, bukan sopan kagak sopan, disukai tidak disukai. Kalau tangan kiri yang nerima artinya binasa dia. Kalau menerima dengan tangan kanan berarti dia bahagia. Maksudnya bagaimana? Yang nerima dengan tangan kanan tempatnya di surga, yang kiri baliknya, naudzubillah. Mana ada tempat ketiga? Ada tempat ketiga. Nah, di tengah-tengah. Itu orang yang tidak mendapati zaman Nabi ini dengan Nabi itu namanya. Ashabul Fatrah namanya itu. Dia di tengah-tengah, tidak surga, tidak neraka. Tapi ujung-ujungnya nanti Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Yang tidak mengalami masa kenabian, dia di tempatnya di tengah-tengah. Ketika sudah habis semua ahlu surga masuk surga, ahlun nar masuk nar, yang di tengah-tengah melihat dia penuh harapan. Harapan itulah yang membuatkan dia mendapat rahmat Allah. Akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima amal kitab dengan tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Oh, tetap juga diperiksa? Tetap juga diperiksa. Tapi periksanya bagaimana di sini? Nah, dijelaskan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang banyak. Di antaranya disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga di dalam Sahih Al-Muslim. Banyak riwayat di sini yang meriwayatkan dengan syarat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ya. Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan, telah menceritakan kepada kami Ismail, ini silsilah silsilah sanadnya, ya, sanad periwayatnya, supaya kita tahu ini hadisnya sahih. Nasrun bil ilmi hadra tadi diriwayatkan oleh bunyi hadisnya Qala al-Imam Ahmad haddatsana Ismail akhbarana Ayyub an Abdullah bin Abi Mulika an Abi Abdullah bin Abi Mulaika an Aisyah. Jadi riwayatnya hadis Nabi dengan sanad yang tersambung kepada Siti Aisyah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, man nuqishal hisab udhiba. Man nuqishal hisab udhiba. Qalat fakultu alaysa qala Allah fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Qala laisa dzaka bil hisab walakinna dzalikal arad wa man nukishal hisab yaumal qiyamah udziba. Ya, bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, Siti Aisyah pernah bertanya, Rasulullah itu dalam satu momen beliau itu berdoa. Ketika beliau sholat, beliau berdoa, ya Allah, kata Nabi, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Dari ini kalimat doa Nabi itu menunjukkan arti dan memberitahukan kepada kita, sekaliber Nabi kita Muhammad tidak pernah merasa aman, walaupun beliau itu seorang Nabi dan Rasul. Kenapa? Di hadis yang lain juga beliau mengatakan, kita ini masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Ya, kalau amal baik taat menjadi jaminan kita atau seorang yang beramal itu masuk surga, maka kamu berhak menuntut Allah di hari kiamat. Kalau amal menjadi jaminan, paham maksudnya? Kalau Allah bilang dan memberikan jaminan, kamu taat, ku jamin masuk surga, maka orang akan berbuat taat karena itu menjadi jaminan.
Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan orang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah, karena izinnya, karena sayangnya, karena kasih sayangnya orang, bukan karena amalnya. Kalau amal menjadi jaminan, siapapun bisa menuntut, Tuhannya bisa dituntut. Aku sudah berbuat amal, aku sudah menjalankan perintahmu ya Allah, masa aku tidak dimasukkan ke dalam surga? Bisa dia menuntut, tapi tidak. Makanya Nabi memberitahukan, Nabi saja berdoa, ya Allah, hisabku tolong dimudahkan. Kalau Nabi aja kayak gitu, ya Allah gimana kita? Gitu. Ini harus kita ambil pelajarannya di situ. Kalau Nabi saja memohon, meminta kepada Allah di dalam doa, ya Allah hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Saat Nabi ngomong kayak gitu, didengarkan sama istrinya. Selesai Nabi sholat, aku bertanya, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan permintaan hisablah aku dengan hisab yang mudah? Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Baru di situ dijelaskan sama Nabi. Ya, apa penjelasan Nabi? Rasulullah menjawab, betul. Ia melihat kepada kitab catatan amal perbuatan manusia itu. Hamba tersebut dilihat sama Allah catatan amal. Lalu Allah memaafkan. Itu maksudnya hisabnya mudah. Dimaafkan. Artinya Allah merahmatinya. Paham maksudnya? Ya. Yang tercatat dari kesalahan-kesalahan, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul, betul nggak? Apa kita bisa menjamin diri kita tidak pernah berbuat salah? Salah itu ada catatan, benar pun ada catatan. Tapi yang menentukan dari catatan tersebut siapa? Yang menciptakan. Dia ingin menghapus amal baik, haknya dia. Ingin menghapus amal buruk juga haknya dia. Ingin memasukkan ahli ta'ah ke dalam neraka, haknya Allah. Ingin masukkan ahli maksiat ke dalam surga, bukankah itu haknya Allah? Kita tidak punya hak. Justru kita ini adalah miliknya dia. Dia yang berhak. Ente menciptakan sesuatu, dengan kecerdasanmu, kepintaran kamu bisa membuat satu ciptaan, karya. Adakah orang lain boleh protes? Ini ciptaanku, ini milikku. Mau kupatahkan, mau kubakar, mau kutingkatkan kualitasnya, mau kubagusi, mau kuapakan, aku pemilik. Betul nggak gambarannya begitu? Sudah, kalau sudah begitu tahu kita juga miliknya Allah. Makanya dikatakan Nabi, amal tidak menjamin. Amal tidak menjamin. Nabi mengatakan, seorang pezina perempuan, ahli maksiat itu tingkatnya dahsyat dosanya berzina. Subhanallah, dengan rahmat Allah diampunkan dan dijadikan calon penghuni surga, bilang Nabi. Sebabnya apa? Banyak sholat, banyak puasa, hidupin malam, kagak ngasih minum anjing kehausan. Dia punya kasih sayang, si perempuan ahli zina ini, dia punya rahmat, kesian. Diambillah dengan dia punya sepatu air, di dalam sepatunya itu air itu dikasihkan ke anjing yang lagi kehausan. Itu sebab dia masuk surga. Padahal waktu hidupnya, oh masya Allah, tingkat maksiatnya semua negeri itu tahu. Maaf, pelacur bahasanya tadi. Ya, bahasa kita itu pelacur. Satu negeri itu tahu ini orang perempuan ini. Mestinya kalau kita mengikuti hukum yang berlaku, hukum ya. Orang yang maling dihukum, orang yang korupsi dihukum, ya enggak? Orang yang baik diganjar baik. Tapi enggak, kalau Allah, kita ini milik dia. Mau dia apakan,
suka-suka dia. Walaupun kita banyak ibadah, terus dengan hadis ini, dengan dalil kita berdalih, ya kalau seperti itu untuk apa aku beribadah? Total nanti masuk dalam neraka ujung-ujungnya. Emang kamu tahu dan bisa menjamin kamu min ahlil jannah atau min ahlin nar? Mana ada yang bisa tahu juga? Ini syai'un ghaib, sesuatu yang tidak bisa kita terka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang diperintah Allah, selesai. Allah bilang kamu dirikan 5 waktu, jaga sholatmu. Allah bilang datang Ramadan puasa. Allah bilang jangan kamu minum khamar, jangan kamu berzina, jangan kamu, udah jalanin, kagak udah usah repot. Ya. Apa hasilnya nanti di sana? Hak Allah, selesai. Nah maksudnya, ini orang dikasih dengan tangan kanan, bilang Siti Aisyah hisabnya mudah, bilang Nabi maksudnya hisab mudah. Iya, ada kesalahan tuh orang, tapi dimaafin sama Allah. Jadi Allah melihat formalitas. Paham sampai situ? Formalitas, bukan di detail. Saya kasih contoh yang gamblang. Anda mau melamar suatu pekerjaan di perusahaan. Bukankah perusahaan itu mengharuskan ada prosedur yang kamu harus taati, kamu penuhi? Ijazahmu, kelakuanmu, adakah kriminal riwayatmu? Itu kan ada di dalam perusahaan tuh biasanya kan, dilihat di sini. Tapi subhanallah yang punya itu perusahaan pamanmu, pamanmu, darah dagingmu sendiri yang punya perusahaan. Gimana kira-kira? Udah tulis aja, penuhin syarat. Paman yang punya perusahaan, gampang aja. Jangan dilihat sama orang nanti bilang paman ini berat sebelah, apa namanya itu, bahasanya itu apa, nepotisme dan sebagainya. Oke, udah. Paman tahu kau ahli maksiat, kau ninggalin sholat, kau tukang judi, paman tahu. Udah, apa-apa masuklah udah kerja. Dia yang punya perusahaan. Itu formalitas doang. Begitulah rahmat Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini dari apa yang dijelaskan Nabi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Dia tetap dikasih kitab. Tapi apakah di dalam kitab itu murni taat? Enggak. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan malaikat. Mesti ada kesalahan, mesti ada dosa, mau besar mau kecil. Tapi karena tangan kanan yang menerima, nah ini bedanya. Karena tangan kanannya yang menerima, hisabnya jadi mudah. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukan sekedar dia masuk ke dalam surga, dikumpulkan sama keluarganya waktu di dunia. Dikumpulkan lagi dia sama anak cucunya, keluarga besarnya. Oh senangnya bukan main. Ada riwayat mengatakan keluarganya keluarga yang baru, bidadari. Ya, untuk yang di dalam ibu-ibu jangan menghayal bidadara, kagak ada. Bidadari, kagak ada bidadara. Malah kalian itu kaum perempuan yang dibilang Nabi paling banyak penghuni neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah lindungi istri anak daripada perempuan-perempuan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, dijadikan min ahlil jannah. Itu bidadari, iya, ditambah sama keluarganya yang betul-betul waktu di dunia. Nikmatnya sudah. Tapi kalau orang yang menerima dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Nah, di sini doanya ketika basuh tangan kiri. Nah, sampai di sini paham ya? Tanda itu ya. Jadi kita lanjutkan lagi minggu yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu membimbing kita dalam perkumpulan baik yang mengangkat derajat kita dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.